Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Nalda Binazara, NRP 501724101 dari kelas ADDB. Izin untuk mensimulasikan data SP dan MT dengan smoothing, lalu filtering, dan membandingkan antara keduanya dengan raw datanya juga. Oke, kita langsung Saya langsung izin share screen ya. Oh, wait, wait. Nah, instruksi dari Pak Dharma sendiri itu ini. Ceng. Jadi instruksi di sini itu cari data MT dan SP dari praktikum, lalu lakukan simple moving average atau SMA untuk memperhalus data smoothing yang saya bilang tadi, biar anomali terlihat makin jelas. Terus bandingkan hasilnya dengan teknik filteringnya. Jadi saya simpulkan di sini tugasnya itu data MT dan SP-nya itu difilter. Terus dilakukan smoothing, SMA. Jadi kayak dilihat gitu perbandingan antara SMA sama filter yang lebih jelas mana. Untuk datanya sendiri itu baik directory. Data MT saya ambil dari, mau pilih yang mana ya? Ini yang TX 1024. Ini tuh data kemarin dari ASIS, data praktikum lah, yang diambil dari open source. Open source, open source ya, open source ASISnya. Saya pilih yang 1024. Nah, terus untuk data SP kemarin, kan Pak Dharma share data SP juga. Nah, saya ambil yang klien 6. Dia ada 100 titik, range 5 sampai 500. Oke. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke, wait, ini nggak bisa, nah, ini nggak bisa disembunyikan kah? You are screen sharing. Oke, nah, ini sedikit penjelasan. Oh ya, disclaimer. Di sini saya akan saya akan mengetikkan terlebih dahulu kodenya, baru saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir agar nggak terlalu lama karena sebelumnya itu nggak efektif. Jadi better
Seperti itu. Sebelumnya, saya akan membicarakan terkait tujuan tadi, seperti yang udah saya perlihatkan di sini. Tujuannya itu buat nerapin SMA atau Simple Moving Average dan teknik filtering pada data SP dan MT-nya. Terus dibandingin hasilnya dalam satu plot buat melihat si anomalinya. Di sini flow-nya itu data mentah, smoothing, terus filternya itu saya pilih dua, Butterworth sama median. Buat ngeliat perbedaannya. Jadi SMA dulu, Butterworth, terus median filter. Terus nextnya itu plot perbandingannya. Sekalian sama overlay. Terus sama yang terakhir, tabel SNR. Buat ngelihat perbandingan tadi, perbandingan hasilnya. Oke. Oke, saya akan mulai. Pertama-tama itu impor library dan fungsi penentu terlebih dahulu. Helper terlebih dahulu. Oh ya, penjelasannya di akhir ya. Habis saya mengetikkan semuanya ini. Oke. Eh, di Python terus.
Oke, izinkan saya untuk menjelaskan dari awal. Oke, flow-nya di sini tuh data mentah, terus lanjut ke smoothing, terus next butterworth filter, di sini low pass, yap, terus median filter. Nah, nanti dibandingin, terus dibikin overlay. Oke, nah di sel pertama ini kita import library sama fungsi bantu help atau helper lah. Nah, NumPy di sini fungsinya itu buat operasi numerik array kayak biasa. Terus pandas gunanya buat baca file Excel sama operasi rolling window-nya. Terus Matplotlib buat semua grafik dan visualisasinya. Nah, struct di sini ini khusus kayak ini karena ini buat baca file ATS, filenya empty yang empty Metronics itu. Oke. Terus SkyPy Signal ini buat ini. Di sini kita bisa ambil fungsi butter, field, median field, sama di trend field ini, yang merupakan inti dari proses filtering di sini. Next, terus apa lagi tadi? Compute SNR ini sebagai fungsi bantu. Yang pertama, dia fungsi bantunya, terus yang kedua, ini fungsi bantunya. Nah, yang pertama ini, compute SNR gunanya itu buat mengukur seberapa efektif suatu metode dalam nge-smooth data. Menggunakan ukuran SNR atau signal to noise ratio dalam satuan desibel, dia desibel. Oke, terus next ini fungsi bantu read ATS. Oh, wait. Yang SNR ini, caranya itu kita anggap perbedaan antara data asli dan data hasil filter sebagai noise. Lalu SNR dihitung pakai rumus ini, 10 kali log 10. Daya sinyal asli per daya noise. Power signal per power noise. Oke. Nah, yang berarti semakin tinggi si SNR, artinya semakin banyak noise yang udah berhasil dihilangkan sama metode tadi. Next ke fungsi read ATS. Seperti yang saya bilang sekali tadi itu buat baca file ATS-nya, yaitu format binary milik instrumen Metronics di MT-nya. Nah, di sini tuh kenapa ambil 84? Ini karena 84 ini yang kiranya menghasilkan nilai sekitar 512 Hz. Ini lumayan sesuai dengan nama file yang mengandung kode 1024 tadi. Selain fs, kita juga ada nilai LSB atau less significant bit dari offset 240. Nih, ini tuh faktor kalibrasi buat mengubah data integer mentah atau raw jadi nilai tegangan dalam satuan MV per kilometer, milivolt per kilometer. Integer 32 bit ini kemudian dikali LSB untuk mendapatkan apa tadi nilai fisisnya. Sesuatu ini juga digunakan, juga dibuat dari jumlah sampel dibagi sampling rate. Terus sekarang ini load data SP. Di sini tuh kayak cuma input data terus masukin, terus ini baca data, ini masukin data, baca data, terus distance ini juga baca data, ini baca data rawnya. Nah, nanti keluar hasil jumlah titiknya ini ditemukan 100, rentang jarak 5 sampai 500 meter, SP min itu min 18,911, max-nya 9,800 milivolt. Oke, next ke sini. Nah, ini inti dari pengolahannya. Di sini eh, yang pertama kita simple moving average-nya atau SMAE, gunakan fungsi rolling dari Panda sebesar 5 titik atau window-nya 5. Berarti tiap nilai dihaluskan menggunakan 2 titik di kiri dan 2 titik di kanan titik tersebut. Nah, ini hasilnya disimpan di variabel SPMA. Nih, ini equation-nya. Oke, next ke kedua, filtering pakai Butterworth. Di sini pakai low pass. Karena data SP itu bukan data time series, tapi data spasial, jadi sumbu X-nya itu jarak, bukan waktu. Karena itu didefinisikan
ini fps-nya sebagai sampling spasial maksudnya terlebih dahulu. Terus jarak antar titik pengukuran atau TX itu 5 meter. Di sini 5 meter, sehingga sampling spasialnya ini 1/TX-nya, si 5 meter ini. Oke, frekuensi Nyquist itu setengah dari FSSP-nya, itu 0,1 harusnya. Terus 0,1 siklus per meter lah. Terus cut off 0,05 siklus per meter. Yang artinya kita mempertahankan anomali yang memiliki panjang gelombang lebih dari 20 meter. Di sini tuh cukup masuk akal buat target geologi bawah permukaan yang umumnya itu ukurannya besar. Oke, di sini kita gunakan fungsi butter dari SkyPy dengan orde 4. Nih, ordenya. Kemudian diterapkan dengan field. Nih, agar nggak ada pergeseran fase di hasil filternya. Nah, next ke median filter ini. Wait, ini. Nah, di median filter, ini cara kerjanya beda dari dua metode di atas. Dari SMI sama Butterworth. Oh, Butterworth, sorry. Karena di sini tuh tiap titik data nilainya bakal diganti dengan nilai median dari titik-titik di sekitarnya. Dalam Windows besar kernel SP ini 5. Keunggulan dari median filter ini itu dia tahan terhadap spike atau lonjakan nilai yang tiba-tiba karena nilai ekstrim tidak mempengaruhi median seperti halnya mempengaruhi rata-rata. Nah, terus ini masuk ke perhitungan SNR-nya. Compute SNR seperti yang tadi sudah saya bilang. Ya, SNR ini akan tampil di legend setiap grafik nantinya. Oke. Sejauh ini ditemukan SNR sebagai berikut. Di SMA, SNR 32 sekian desibel, Butterworth, SNR 67 sekian desibel, median SNR 41 sekian desibel. Oke, next ke PLT subplot 4,1. Di sini sel hasil input utama untuk data SP. Perbandingan keempat kondisi. Nih, kondisi saat raw, terus saat SMA, saat butter, dan saat median. Ini bla bla bla, ini cuma sesuai panelnya sesuai format ini ya. Data Y, warna, label, judul. Hasilnya seperti ini. Data raw, smoothing, motong sedikit. Dia SNR sesuai tadi 32 sekian. Sorry, window. Nah, ini Butterworth, dia masih sejalan sama rawnya. Terus ini median filter, dia juga masih sejalan. Nah, di sini baru plot overlay-nya. Karena tadi pada masih sejalan, jadi ya gitu. Nih, cuma dijadikan satu aja. Oke, next ke tabel. Jadi ringkasan hasilnya tuh gini. Saya ini nyetak ringkasan SNR seperti ini. Nah, di sini tuh terlihat perbandingan efektivitas tiap metode secara kuantitatifnya. Semakin tinggi si SNR atau signal to noise ratio-nya dalam desibel, maka semakin banyak noise yang berhasil dihilangkan dari data asli. Jadi di sini di SP ini kelihatan yang paling bagus itu Butterworth Lopez. Dia 67 desibel. Nah, anomali SP utama tampak pada jarak sekitar 100 sampai 120 meter. 100 sampai 120 meter. Perubahan tiba-tiba. Dan 430 sampai 500 yang negatif. Ini sih, ya. Oke, next kita ke MT. Nah, di MT ini bagian yang lumayan. Tadi sempat ada apa kegagalan buat baca karena struknya. Fungsi yang mana tadi ya? Fungsi yang ini. Tadi itu sempat mengalami masalah karena di import struknya. Nah, tapi udah benar. Ini dia ambil data, panggil data, baca. Ini juga baca. Ambilnya di 10 jadi pertama. Karena durasi rekaman datanya itu 2 jam. Atau kalau 2 jam harusnya kisaran 3,6 juta sekian sampelnya. Makanya kita ambil di 10 jadi pertama aja. Dan di 10 jadi pertama itu
sampling rate 512 Hz, dan 10 detik ini setara dengan 5120 sampel. Nah, di bagian ini, Demand Deterrent Delay Test. Sebelum dianalisis, data MT itu melalui 3 tahap pemrosesan standarnya. Pertama, demand, yaitu dia mengurangi nilai rata-rata dari seluruh data agar sinyal berpusat di nol dan nggak ada offset DC atau driftnya. Terus kedua, offset DC itu demand, drift itu detrend, sorry. Nah, yang kedua itu detrend linear, yaitu dia ngilangin kecenderungan naik atau turun secara linear akibat drift instrumen atau kondisi lapangannya, kondisi lingkungan. Nah, yang ketiga, lapangan atau lingkungan sekitar. Kondisi. Terus yang ketiga, filter high pass dengan cut off 0,5 Hz. Ini ngilangin komponen frekuensi rendah yang nggak relevan untuk analisis MT dan bisa ganggu proses filtering selanjutnya. Nah, data hasil pemrosesan ini bakal disimpan di variabel MTPROC ini, yang bakal dipakai terusan ini nanti. Oke. Oh ya, dan ini MTPROC ini juga bakal jadi inputan buat ke tahap smoothing sama filternya. Oke. Ini fs durasi 10, amplitude min 7 sekian sampai 7 sekian milivolt per kilometer. Oke, next ke spektrum FFT. Nah, sebelum nerapin si smoothing sama filternya, kita itu lihat dulu spektrum frekuensi dari data MT pakai FFT atau Fast Fourier Transformnya. Fungsi FFT digunakan buat sinyal real dan hasilnya dibagi jumlah sampel N. Nih, untuk dapetin amplitude yang ternormalisasi. Nah, grafik spektrum ditampilkan dalam skala logaritmik. Nih, dia skala log. Kata sembunyi menggunakan similogi. Flag ARR. Nah, karena amplitude sinyal MT sangat bervariasi lintas beberapa output besarannya, dari spektrum ini kita bisa nentuin secara visual pada frekuensi berapa energi sinyal terpusat dan pada frekuensi berapa noise mendominasi. Ini menjadi dasar pemilihan parameter filter pada langkah berikutnya. Di sini ditemukan frekuensi dominan 30 Hz. Di 30 Hz. Oke, next ke bagian SMA and filtering atau smoothing and filtering. Nah, di sini window yang kita pakai itu 50 sampel. Karena pada sampling rate tadi berapa? Sampling rate-nya 512. Pada sampling rate 512 Hz, 50 sampel setara dengan sekitar 98 milisecond. Artinya tiap titik bakal di smoothing menggunakan sinyal dalam rentang waktu sekitar 100 milidetik atau milisecond di sekitarnya. Nah, terus yang kedua itu filter Butterworth low pass. Pakai cut off 10 Hz. Di sini milih 10 Hz karena rentang frekuensi MT yang relevan buat analisis resistivitas batuan subsurface umumnya itu berada di eh, bawah puluhan Hz. Hmm. Sama seperti sebelumnya, kita pakai agar filter bersifat zero phase, tidak menggeser posisi fitur dalam domain waktunya, time domain. Terus next ke Medfield MT atau median filter. Nah, di sini tuh kernelnya dipilih 15. Oh, kok 15, sorry, 11 sampel. Pada data MT yang bisa tertampak spike dari petir atau apa namanya, gangguan listrik di sekitarnya. Median filter itu berguna karena nggak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim tersebut. Nah, setelah ketika metode diterapkan, SNR masing-masing dihitung dan dicetak. Ini seperti tadi, ditemukan di SMA, SNR-nya itu 0,8 sekian desibel, di Butterworth 1 sekian desibel, di median 2 sekian desibel. Sel ini, sel yang kali ini tuh buat plot perbandingan 4 panel untuk data MT. Kayak yang di sini. Tada. Jadi kurang lebih sama ya fungsinya. Ini, pokok definisi tiap panel data ya, warna, level, sama judul. Ini sesuai cuma fitur matplotlib. Nah, dan ini yang rawnya. Terus ini smoothingnya SMA Windows 50. Dia didapat SNR 0,8 sekian. Coba pakai Windows 5. Mau coba? Oh, Windows 5 6 desibel. Hmm.
Justru window yang lebih kecil, desibelnya lebih besar di sini, di smoothing. Oke, coba di median kita pakai 5 juga. Coba-coba. Oh, coba-cobanya nanti aja deh. Kita lanjutkan dulu. Nih, plotnya strukturnya kurang lebih sama kayak yang SP. Jadi ini plot pertama itu raw, plot kedua SMA, penempatannya seperti ini, plot ketiga Butterworth, plot keempat itu sih Medfield. Di sini itu yang paling mantep sih Medfield. Yang di sebelumnya di SP itu yang paling mantep Butterworth. Oke, nah sekarang plot overlay-nya. Ini fungsinya kurang lebih sama ya. Nih, kelihatannya gini. Udah kelihatan kan yang paling apa ya, yang paling mendekati ground truth atau data raw-nya itu si median filternya. Nah, ini review SNR dari data MT komponen EX ini. Di SMA dia dapat SNR 0,8 sekian desibel, terus di Butterworth dia dapat 1,2 sekian desibel, di median filter dia dapat 2,3 sekian desibel. SNR tetap ingat SNR lebih tinggi itu berarti data lebih smooth atau noise yang dihilangkan itu lebih banyak. Ini. Nah, di sini tuh perbandingannya setelah hasil yang tadi, perbandingannya dari ketiga metode tadi, si smoothing SMA itu cara kerja dia rata-rata bergerak di sekitar tiap titiknya. Keunggulannya dia itu sederhana, cara kerjanya dia itu meratakan nilai dalam suatu jendela di sekitar tiap titik data. Nah, dia juga intuitif, mudah dipahami, dan diimplementasikan. Tapi kelemahannya itu titik-titik di tepi data bakal kehilangan nilai alias mengalami NaN ini. Dan metode ini tidak bisa memilih frekuensi mana yang ingin dipertahankan atau dihilangkan secara spesifiknya. Si smoothing ini nggak sedetail itu. Dia sederhana banget, yang paling sederhana. Nah, terus next ke filter Butterworth. Di sini Butterworth Lopez. Dia itu metode filtering yang kerja di domain frekuensi. Cara kerjanya, oh ya, cara kerjanya dia ngilangin frekuensi pakai cutoff. Nah, kita bisa nentuin dengan presisi frekuensi berapa yang ingin dipertahankan dan mana yang dihilangkan melalui si cutoff ini. Di sini kita pakai filter biar filter bersifat zero phase sehingga posisi anomali tidak bergeser. Nih, dia kontrol frekuensi presisi. Nah, makanya kelemahannya dia itu eh, perlu nentuin cutoff yang tepat. Kalau salah milih cutoff, ya filternya gagal. Dan untuk data spasial seperti SP, itu perlu definisiin sampling spasial terlebih dahulu. Spasial terlebih dahulu. Kayak yang tadi. Nah, terus next, median filter. Di median filter ini bekerja berbeda dari keduanya. Alih-alih ngerata-ratain, dia itu tiap titik bakal diganti dengan nilai median dari tetangganya. Kayak data sebelumnya gitu loh. Data sebelahnya. Ini membuatnya sangat tahan terhadap spike atau outlier yang mungkin muncul dari gangguan listrik atau petir pada data MT. Kelemahannya fitur anomali yang sangat tajam, dia bisa ikut terpangkas fitur anomalinya. Jadi kayak yang dicari itu bakal ikut hilang juga, bisa ikut hilang juga. Nih, ini sih yang paling menarik, mengganti tiap titik dengan nilai median lokal. Interpretasi, SP line anomali positif, kemungkinan zona koneksi, terus negatif dalam, kisar sekian, target eksplorasi utama. SMA dan median lebih mempertahankan bentuk anomali pada word lebih smooth, namun sedikit memperlebar anomali. Nah, di MTX pada word LPS paling efektif meredam noise frekuensi tinggi. SMA berikan nilai memberikan tampilan tren jangka pendek, median filter cocok jika terdapat spike impulsif atau gangguan si ini, petir listrik atau outlier gitu-gitu. Nah, oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oh, ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.